about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession, I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex, haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. Oke sobat, balik lagi bareng gue di sini di Jiwa Channel. Oke, jadi di video kali ini kita bakal kembali mereview satu unit Vespa Sprint. Oke, jadi seperti biasa buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng sampai rusak. Oke, jadi sebelumnya kita udah sempet review nih motor. Jadi di depan kita udah ada Vespa Sprint yang udah dimodif dengan konsep racing. Jadi seperti biasa kita bakal bahas, bincang-bincang santuy bareng ownernya. Dan kita bakal cari tahu seperti apa sih kilas balik dari motor ini. Dan harga per part, serta berapa penghabisan total untuk modif Vespa Sprint hingga akhirnya menjadi seperti ini. Oke, jadi kita langsung aja panggil ownernya. Ini dia. Wede, ketemu lagi nih guys. Oke, jadi bisa diperkenalkan barangkali ada yang belum tahu. Nama saya Nathan. Nathan gabung di klub mana? Bodrek Ranger. Bodrek Ranger. Oke Nathan, apakah bersedia untuk diulas secara detail dan terperinci kali ini motornya? Ya, siap. Tos dulu. Oke, jadi kita awali. Ini basicnya menggunakan Vespa tipe apa dan tahun berapa nih? Vespa Sprint yang Note tahun 2019. Vespa Sprint Note tahun 2019. Jadi masih tergolong lumayan baru ya. Oke, kemudian untuk konsepnya nih dinamakan konsep apa nih? Konsep racing style. Racing style. Jadi kenapa Nathan lebih memutuskan main ke konsep racing daripada ke fashion kayak gitu? Karena dulu senang main racing. Senang racing ya? Kena udah biasa guys. Oke, jadi kita bahas langsung part-part apa aja sih yang melekat di motor ini. Jadi diawali dari bagian depan dulu ya, karena nih partnya lumayan banyak. Kita spill satu persatu beserta harganya. Oke, jadi pada bagian hand grip nih pakai apa Nathan? Hand grip pakai Domino. Domino. Ini untuk harganya? Sekitar 500.000. 500 ribuan. Jadi harga yang kita sebutkan ini hanya harga estimasi karena tiap toko, tiap daerah itu pasti beda harga, boy. Kadang toko bersebelahan pun kadang bisa beda harga ya. Jadi ini pakai Domino yang ori pastinya. Ini harganya sekitar 500.000. Kemudian untuk gas spontannya? Gas spontan pakai Domino. Domino juga. Ini untuk harganya? Untuk harga sekitar 1,5 juta. 1,5 jutaan. Itu udah include tali gasnya? Sudah include ya. Kemudian untuk holder yang ada di kanan? Holder kanan pakai KTC. KTC untuk harganya? Untuk harga sekitar 250. 250 ribuan. Kemudian kita lanjut untuk holder yang ada di kiri. Holder kiri yang menggunakan yang LED sekitar kemarin 600 ribuan. 600 ribuan ya. Oke, untuk handguardnya? Handguard menggunakan Lightech. Lightech. Harga satuannya 29, jadinya 2 sekitar 5,8 juta. 5,8 juta. 5,8 juta. Jadi harga per biji handguard dari Lightech ini harganya sekitar 2,9 juta. Jadi kanan kiri sekitar 5,8 ya. Jadi ini yang karbon, boy. Ini biasanya dipasang di moge-moge ya. Oke, kemudian kita lanjut ke master rem. Master rem yang kanan menggunakan RCS 17 Corsa Costa. RCS 17. Ini untuk harganya? Sekitar 4,5 juta. 4,5 juta di luar tabung Lightech. Di luar tabungnya. Ini untuk tabungnya ya? Untuk tabungnya sekitar 1 juta 1 jutaan ya per biji. Kemudian master rem yang ada di kiri? Yang di kiri menggunakan RCS Corsa Costa yang 16. RCS 16. Itu untuk harganya? Sekitar 4 jutaan kurang lebih. 4 jutaan ya? Ini pasti udah banyak lupa harganya. Karena modelnya udah lumayan lama guys. Jadi harga yang kita sebutkan ini harga pas dia beli. Mungkin sekarang udah berubah harganya karena setiap waktu harga pasti bisa naik atau turun. Oke, kita lanjut lagi untuk multimeter.
multimeter menggunakan Koso Koso. Untuk harganya sekitar 1,5-an kurang lebih. 1,5 jutaan. Kemudian untuk speedometer Speedometer menggunakan SIP untuk harga sekitar 4 juta lebih. 4,5 lah. Ya, 4,5. Jadi menggunakan SIP yang black. Kemudian untuk list speedonya List speedo menggunakan Celeuni untuk harga sekitar 800 per 1 jutaan. 800 ribuan sampai 1 jutaan. Ini kemarin kulihat harganya sekitar masih di angka 1.100.000, 1.200.000-an lah. Oke, kemudian kita lanjut untuk stabilizernya. Stabilizer menggunakan Nui. Nui Racing. Ya. Ini untuk harganya? Untuk harga sekitar 1 juta lebih. Wah, pastinya kurang tahu. Jadi kurang lebih sejutaan ya? Sejutaan. Jadi range harga itu 1 sampai 2 jutaan lah. Kemudian untuk headlamp depan. Headlamp depan menggunakan HD Course. HD Course. Ini untuk harganya? Untuk harga sekitar 4.200.000-an kurang lebih. 4.200.000. Jadi headlamp depan pakai HD Course. Oke, kemudian kita lanjut. Ini pada bagian body juga udah full, banyak banget perubahan, custom, dan warnanya juga menarik banget. Jadi kita langsung aja bahas warnanya. Ini untuk warnanya menggunakan warna apa nih? Menggunakan cat tai banteng Misano yang warna oranye. Tai banteng Misano yang warna orange dipadukan dengan beberapa grafis semakin menambah unsur racingnya. Jadi ini untuk biaya rombak body sama repaintnya kurang lebih habis berapaan nih di luar karbon? Sekitar 30-an kurang lebih. 30 jutaan ya? Kurang lebih. Ini karena rubah body Vespa juga lumayan ribet karena bahannya 90% besi boy. Oke, jadi biayanya sekitar 30 jutaan. Itu catnya pakai tai banteng, dan kalian pasti tahu sendirilah harga cat tai banteng itu seperti apa. Dan perubahan bodinya juga banyak banget. Ini untuk sennya masih ada ya Nathan? Masih ada. Jadi untuk sennya pakai apa nih? Sen menggunakan sen Celeuni. Jadi untuk harganya? Untuk harga sekitar 4,5 juta. 4,5 jutaan. Ya. Jadi sennya ini ditutupi sama bodinya, tapi masih tetap bisa terlihat juga. Ya, bisa terlihat. Jadi pas nyala masih terlihat boy. Kemudian kita udah bahas bodi, sekarang kita bahas ke part-part karbonnya. Jadi banyak banget part-part karbon yang udah ditambah dan part asli yang udah dikarbon juga. Jadi untuk karbon di motor ini kurang lebih habis berapaan nih Nathan? Sekitar 25 juta. 25 juta. Jadi itu udah termasuk part-part tambahan lainnya. Ya. Jadi kurang lebih sekitar 25 jutaan untuk karbonnya doang. Kemudian kita lanjut. Ini agak sedikit bingung ya karena partnya banyak banget woy. Kita bahas dari jok lagi. Untuk jok menggunakan model single seat kemarin habis sekitar 2 jutaan. 2 jutaan ya. Jadi terlihat banget bahannya ini bagus banget boy. Dipadukan dengan garis atau line yang warna orange, jadinya nyambung banget sama motornya. Oke, kemudian kita lanjut. Ini depan ada stud bar juga nih. Untuk stud barnya kurang lebih habis berapaan Nathan? Kurang lebih sekitar 5 jutaan. 5 jutaan ya. Ini karena bahannya emang kokoh dan terlihat ada CNC-nya juga boy. Oke, kemudian untuk cover key. Cover key menggunakan Celeuni. Untuk harganya? Untuk harga sekitar 1 jutaan kurang lebih. 1 jutaan. Jadi casing kuncinya pakai Celeuni. Kemudian kita lanjut ke bagian kaki-kaki yang ada di depan dulu nih. Jadi ini lumayan istimewa. Bahkan sangat istimewa boy. Oke, untuk suspensi depan atau shock breaker depan nih menggunakan apa nih? Soolin YA 786 dengan dilengkapi subtank. Jadi ini lumayan limited edition juga ya? Ini untuk harga shock depannya aja berapaan Nathan? Shock depan sekitar 18.250. Jadi harga shock breaker depannya itu kurang lebih 18,5-an. 16,5. 16,5 itu udah termasuk subtanknya? Sudah. Oke. Kemudian untuk axle seating atau bracket kaliper ya? Bracket kaliper menggunakan Marus. Untuk harganya? Harga sekitar 8.500. 8.500. Kemudian untuk kalipernya? Untuk kaliper menggunakan Brembo GV4 RX yang monoblock, itu harganya sekitar 13 juta. 13 jutaan. Kemudian untuk selang rem? Selang rem menggunakan Hell. Depan belakang pakai Hell. Depan belakang pakai Hell. Ini untuk harga depan belakang?
depan belakang. Kemarin keduanya tuh dapat 3.200.000. 3.200.000. Ya. Kemudian kita lanjut untuk fog cover. Cover fog menggunakan Marus yang limited edition. Itu harganya sekitar 3 jutaan kurang lebih. 3 jutaan. Jadi fog cover nih ada bolong-bolongnya. Ya. Itu lumayan limited edition. Kemudian di bawahnya ada air scoop juga nih. Jadi tadi udah include sama air scoop juga. Sudah. Jadi 25 juta itu karbon-karbon udah include sama air scoop. Sama di bagian spakbor juga ya. Oke, kemudian kita lanjut untuk hook atau trommel depannya. Trommel depan tuh menggunakan Marus. Marus. Untuk harganya? Untuk harga sekitar 8 jutaan. 8 jutaan. Kemudian untuk piringan cakram atau disc brake? Disc brake-nya pakai Marus sekitar 3 jutaan. 3 jutaan. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian velg. Untuk velg nih pakai apa, Nathan? Marus yang seri W223. Untuk harganya? Untuk harga sekitar 32 juta. 32 juta. Jadi menggunakan Marus W223. Kemudian ini dari tadi kita melihat baut-bautnya udah semua full titanium. Ini untuk baut-baut doang semotor ini kurang lebih habis berapaan? Total sekitar 18 juta, sekitar 20-an. 18 sampai 20 jutaan ya. Soalnya kemarin belinya ngecer. Jadi baut-bautnya ini udah full titanium, boy. Harganya sekitar 18 sampai 20 jutaan ya estimasi untuk semotor ini. Kemudian kita lanjut untuk velg Marusnya nih dipadukan dengan ban apa nih? Ban Mitas MC34. Mitas MC34. Untuk harganya? Harga kemarin kurang lebih sekitar 3 juta 4 jutaan. 3 juta 4 juta depan belakang. Kurang lebih segituan, boy. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian tengah. Oke, jadi untuk pijakan kaki juga ditambahin lagi. Ini menggunakan bahan karbon juga ya. Ini kalau bikin kayak gini habis berapaan sih, Nathan? Kemarin tuh sekitar hitungannya kurang lebih 2 jutaan. 2 jutaan ya, kanan kiri. Kemudian kita lanjut ke pijakan kaki penumpang. Ini untuk push step belakangnya harganya? Menggunakan Zeleuni tuh kira-kira 2 juta, 1,5 juta. Sekitar 1 juta, 2 jutaan. Kemarin kulihat 2.300.000-an tuh ya. Jutaan. Jadi ini menggunakan Zeleuni. Ini warna gold, tapi ini masih mulus banget, boy. Ini pertanda motornya nggak bisa bonceng cewek ya. Oke, kemudian kita lanjut ke cover fan. Ini pakai apa, Nathan? Cover fan pakai yang CNC. Itu harganya sekitar 750-an ya. 750. Jadi ini yang spinner juga, yang spinner kemudian ditambahin air scoop. Jadi ada air scoopnya juga menggunakan bahan karbon juga, boy. Kemudian untuk tutup oli atau dipstick, oli menggunakan yang Zeleuni untuk harganya sekitar 800 ribuan. 800 ribuan. Kemudian untuk knalpot. Untuk knalpot sini buat sendiri custom titanium habis sekitar 2 jutaan. 2 jutaan ya. Jadi knalpotnya ini custom, ini bahannya pakai titanium. Dan ada logo Agera-nya. Jadi tersirat logo Agera di knalpotnya, boy. Jadi ini suaranya halus. Wih, gahar. Ngebas. Ngedekin basangnya. Jadi ini knalpot musuh tetangga nih, guys. Oke, boy. Jadi buat kalian yang penasaran suaranya, ini dia. Oke, Nathan, jadi suaranya tuh lumayan lembut tapi gahar nih. Ini untuk spek mesinnya gimana sih? Spek mesin 66. 66 free. Lolong. Jadi untuk biaya upgrade mesin Agera di luar Kirian habis berapaan? Sekitar 12 juta. 12 jutaan ya. Kemudian karena kita barusan habis bahas mesin, kita langsung nyambung ke Kirian. Untuk Kirian itu apanya aja yang diganti nih? Pulinya, puli sama mangkok. Puli depan sama mangkok roller dan kampas gandanya. Oke, jadi untuk mangkok kopling sama kampas gandanya ini pakai apa nih? Pakai Reveno. Ini untuk harganya? Itu harga sekitar 9,5 juta. 9,5 juta. Jadi ada ciri khasnya ya? Ada. Jadi suaranya tuh kayak ada kencing-kencing. Jadi kalian bisa dengerin suaranya. Jadi suaranya itu ada ciri khasnya. Kemudian untuk blok CVT-nya
ini di custom. Custom. Ini untuk customnya aja habis berapaan nih? Custom tuh kemarin habis sekitar 3 juta sama karbon. 3 juta sama karbon. Oke, jadi untuk cover boltnya? Untuk cover boltnya menggunakan Marus. Marus. Ini untuk harganya? Untuk harga sekitar 1 jutaan kurang lebih. 1 jutaan. Kemudian untuk cover yang di depan? Itu custom. Custom ya. Oke, kita lanjut ke kaki-kaki yang ada di belakang. Untuk suspensi belakang? Suspensi belakang sama dengan yang depan pakai Olin YA 786. Sama subtank juga. Ini untuk harga sok belakangnya? Hampir sama yang depan sekitar 16.500.000. 16 jutaan ya. Ya, 16. Kemudian untuk lowering kit? Lowering kit menggunakan Marus. Marus. Untuk harganya? 1 jutaan ya. Ya, kurang lebih. Jadi untuk lowering kit atau bracket shock breakernya itu udah diganti pakai Marus. Itu harganya sekitar kurang lebih 1 jutaan. Kemudian ke pengereman belakang. Untuk kaliper belakang nih pakai apa, Nathan? Kaliper belakang menggunakan SIP. SIP. Ini untuk harganya? Untuk harga sekitar 4 juta. 4 jutaan ya. Kemudian untuk disc brake-nya? Disc brake menggunakan Marus. Marus juga. Untuk harganya? Sekitar 3 jutaan. 3 jutaan, Bu. Kemudian selang rem kita udah bahas tadi sepaket sama yang di depan. Dan untuk velg belakang juga sama menggunakan Marus W223 ya. Dengan harga 32 juta dan dipadukan dengan ban Mitas MC34. Oke, Boy, jadi kita sekarang cek bagian dalam ya. Oke, jadi ini sampai ke dalam-dalamnya nih juga di karbon dan ditambahin motif grafis juga, guys. Karena ini mesinnya udah spek 66 atau udah bore upan. Jadi pada bagian throttle body, ECU dan lain-lain juga ada perubahan juga. Jadi ini pada bagian throttle body atau TB-nya ini udah diganti juga nih. Pakai apa nih, Tan? Yang racing. Yang racing. Jadi udah pakai yang racing, kemudian ECU udah pakai eraser ya. Ya, racing. ECU udah pakai eraser. Ini pada bagian mesin tadi kita udah bahas harganya sekitar 12 juta. Itu udah include TB sama ECU atau belum? Sudah. Sudah include ya? Sudah include. Jadi motor selain ganteng, gahar pula, Boy. Oke, kemudian untuk tutup bensin? Untuk bensinnya menggunakan Marus. Marus. Ini untuk harganya? Untuk harga sekitar 800.000. 800 ribuan. Ini kalau jatuh di Pertamina, yang mungut auto beruntung, Boy. Oke, Boy, jadi kita udah bahas part-part yang melekat secara kasat mata dulu ya. Mungkin banyak beberapa part yang nggak terpasang karena berapa kali udah ubah konsep nih? Udah sekitar 3 kali. 3 kali ya? Jadi udah sekitar 3 kali ubah konsep, pastinya banyak part-part yang nggak terpasang di sini, Boy. Oke, kita tutup dulu. Gimana cara tutupnya? Kata saya nggak berani. Jadi kurang lebih total habis berapaan nih, Nathan? Kurang lebih sekitar 400 sampai 500-an. 400 sampai 500-an. Belum lagi part-part yang nggak terpasang. Oke, Boy, jadi kita udah bahas part apa aja yang melekat di motor ini dan berapa penghabisan total ya. Jadi sekarang kita bahas prestasi dari motor ini atau Agera GT ini. Oke, Nathan, jadi motor ini udah berapa kali ikut kontes? Sekitar 10 kali lebih. 10 kali lebih. Itu kontes di Bali aja atau sampai keluar Bali? Pernah di luar sekali. Pernah di luar ya? Oke, jadi selama ikut 10 kali kontes tuh ada berapa piala yang diraih oleh Agera ini? Sekitar 20 lebih. 20 lebih? Oke, jadi lumayan atau sangat berprestasi ya, Boy ya motornya. Dan nggak sia-sia merogoh kocek yang bisa dikatakan tinggi atau tinggi banget di kelas Vespa. Jadi udah memperoleh 20 piala. Jadi pasti ada rasa kebanggaan tersendiri, ada kepuasan tersendiri, Boy. Itu juara yang diperoleh, juara berapa aja nih? 1, The King, Best Detail, dan lain-lain. Jadi nggak pernah peroleh juara di bawah 1? Pernah sekali waktu yang pertama kali turun. Yang pertama kali turun? Ya, di kelas Racing Open. Racing Open, oke. Oke, dari tadi kita ngomongin soal Agera. Tuh Agera tuh kenapa sih? Kenapa motornya dinamain Agera? Karena waktu kita buat konsep yang pertama itu kayak tanpa sengaja keperlintas di FVP-nya saya. Ya. Ada mobil yang benar-benar persis konsepnya sama dengan yang motor saya. Kebetulan saya lagi sedang mencari nama dan mobil itu
namanya Agera GT. Maka Agera dari GT. itu saya nama motornya Agera GT. Agera GT juga. Asik. Jadi terinspirasi dari FYP ya. Ya. Ini karena pemberian sebuah nama pada benda atau barang itu lumayan bikin bingung juga ya. Oke, untuk kedepannya apakah bakal ada perubahan lagi nggak dari motor ini? Kalau itu masih saya rahasiakan. Rahasia dapur ya? Ya, rahasia. Oke boy, jadi kita udah bahas full dari motor ini, mulai dari part-partnya dan seperti apa sejarah atau kilas balik dari Agera GT ini. Dan buat kalian yang ingin mantau perkembangan Agera, kalian bisa pantengin atau follow Instagramnya. Nama Instagramnya apa? Agera GT. Agera GT. Kemudian untuk nama Instagram ownernya? Nathanael Adi Pratama _12. Nathanael Adit Pertama _12. Jadi Bro Nathan ini udah 3 kali tampil di Jiwa Channel dan motornya beda-beda semua. Kalian bisa cek koleksi dari Bro Nathan ini atau kalian bisa langsung follow Instagramnya, khususnya buat kalian pecinta otomotif ya. Oke, jadi mungkin demikian video review Agera GT kali ini. Saya Jiwa Channel dan ini Nathan. pamit undur diri. See you next video. Numbers is the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the